Kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan, di mana saatnya Engkau membangunkan kami di pagi hari ini. Kami percaya Engkau memelihara hidup kami, di mana saatnya hamba-Mu mempersekutukan diri hamba-Mu kepada Engkau. Kami percaya ada urapan yang datang daripada Tuhan. Engkau menjamah hidup hamba-Mu, di mana sudah pujian kami naikkan, doa kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Layakan kami untuk mengucap syukur, karena hamba-Mu sudah Engkau berikan umur panjang sehari lagi, sehingga kami mengangkat pujian, mempersekutukan diri. Kami sudah melihat keajaiban-Mu, Engkau membela hidup kami, sehingga napas sudah kami bisa hirup di pagi hari ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Izinkan terus kami mengucap syukur Tuhan, di mana saatnya kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Urapi kami Tuhan. Kami percaya urapan datang daripada Tuhan sendiri, itu turun. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Salam, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari di pagi hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seberapa kita yang bisa berdoa pagi, kita yakini dan kita percaya, karena janji firman Tuhan, 1-2 orang yang hadir berseru muliakan nama Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan kita yakini sebagai orang percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang mendengar. Allah kita bukan Allah yang tuli. Disinilah, di dalam nama Yesuslah, tempat banyak orang percaya berseru. Karena di dalam Dia ada jalan kebenaran dan hidup. Ya. Sebab di dalam Dia ada terang, supaya kita tidak gelap lagi. Di dalam Dia ada pengharapan, sukacita, damai sejahtera. Semua akan diturunkan di dalam kehidupan kita yang selalu berseru berharap akan kemurahan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seberapa kita yang hadir, mari serukan terus nama Tuhan Yesus dengan tingkah laku, tutur kata kita. Baik dengan apa yang kita punya, lakukan yang terbaik untuk kemuliaan bagi Tuhan. Menurut prinsip memberi secara Alkitab, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang diajarkan firman Tuhan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini prinsip. Ini memang tidak seperti cara dunia, tetapi jika kita mau hidup berbahagia, lakukanlah perintah Tuhan. Lakukanlah perintahnya. Mari kita mempelajari, saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hal yang kita rindukan pelajaran daripada Kristus Yesus adalah Tuhan. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan, yaitu di 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Dengan perikop, saudara yang dikasihi Tuhan, memberi dengan sukacita membawa berkat. Ada hal konteks dunia mengatakan, hari ini kita memberi, kita akan kekurangan. Ada yang mengatakan memberi akan berkelimpahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita tahu, mari saya akan bacakan ayatnya dari 2 Korintus pasal 9 ayatnya ke-6 sampai ke-8.
camkanlah ini, orang yang menabur sedikit, ya ini firman Tuhan saudara, akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Artinya begini saudara, di mana saatnya ya supaya tidak menghujat Tuhan, sesuaikan diri kita sendiri, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus. Kalau saudara dan saya hari ini menabur sedikit, terimalah upahnya sedikit, saudara. Jadi jangan kita menabur sedikit, ya. Lalu apa? Lalu kita minta banyak. Lalu kalau kita melihat kawan kita, ya, diberkati begitu berlimpah banyak, jangan kita iri hati. Sebab karena kita menabur sedikit. Orang yang iri hati adalah orang yang membunuh dirinya sendiri, membunuh kepribadiannya dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri, karena hal sesuatu tentang dunia mereka dengar dan mereka lakukan, karena berpikiran mereka sempit. Pakailah logika saja, di mana saatnya menabur sedikit, tentu firman Tuhan katakan kita pun menuai sedikit. Yang menabur banyak maka akan menuai berkelimpahan dengan banyak pula. Ini saudara, supaya di mana dalam pribadi saudara dan saya memiliki kesaksian hidup. Contoh kecil hal saja, di mana saatnya kita menabur sedikit, kita pasti menuai sedikit pula. Mari kita melihat di ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Ini tentang memberi dan sukacita membawa berkat. Berikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagaimana caranya diberkati orang? Berikan, ya, memberi dengan sukacita, dengan kerelaan. Ada juga yang tidak diberkati dengan menabur, yaitu banyak, tapi tidak seiringi dengan rela hati dan sukacita, itu pun tidak akan menuai hasil. Terlebih lagi, kita memberi sedikit, tidak ada kerelaan hati dan tidak ada sukacita dan tidak ada tulus hati dengan sukarela, itu pun tidak mendapatkan hasil. Jadi bagaimana caranya, ya, menabur banyak, kita mendapatkan berkelimpahan, diiringi juga dengan memberi tulus hati dan sukacita yang datang dari Tuhan sendiri. Tidak ada sistemnya, yaitu paksaan, menggerutu dalam hati, supaya ya jangan kita menyalahkan Tuhan. Saya sudah menabur banyak, kok Tuhan juga tidak berkati? Karena apa? Karena kita memberi secara paksaan, tidak dengan tulus hati. Lalu di ayatnya yang ke-8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan bukan saja mencukupkan di mana saatnya kita mengikuti kebenaran firman Tuhan. Kita memberi tidak secara paksaan dan kita akan memberi dengan sukacita dari hati yang paling dalam, memiliki ketulusan, maka seiringnya semua itu kita menabur banyak, pasti akan menuai banyak. Dan Allah berjanji dengan kasih karunia-Nya, Allah melimpahkan, bukan saja berkecukupan, tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan kita akan berkelebihan menerima berbagai kebajikan.
kita akan menerima sesuatu yang tidak pernah kita duga. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan kita memberi sedikit, omongnya sudah gede-gedean. Ya. Bahkan didengar oleh semua orang. Mari kita memberi itu dengan apa? Tulus hati. Berarti ada gerakan tidak mau pamer. Istilah hati adalah yang tersembunyi dari lubuk hatiku yang paling dalam. Ya, aku memberi dengan sembunyi bila mana perlu. Orang itu tidak tahu. Yang tahu hanya Bapamu di surga. Karena kita akan diberikan bukan saja kecukupan, tapi berkelimpahan yang penuh dengan, yaitu saudara yang dikasihi Tuhan, kebajikan. Ya. Memberi adalah suatu perintah yang harus dilaksanakan. Memberi, saudara, adalah perintah yang harus dilaksanakan, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Kalau kita mau melihat ayatnya di Lukas, saudara yang dikasihi Tuhan, di Lukas, ya, pasalnya yang ke-6, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ya, di ayatnya 38 demikianlah firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi. Ini saudara, ya, berilah. Kalau hari ini berkat kita tertahan-tahan, ya, tidak sesuai, maka hal ini Tuhan katakan, berilah maka akan diberi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada firman Tuhan, janganlah engkau menyimpan hartamu di dunia, simpanlah hartamu di surga. Kalau menyimpan di dunia, dimakan ngengat, saudara. Kalau kita menyimpan di dalam nama Bapa, semuanya akan diberikan kepada kita, terutama roh kemampuan dan hikmat itu turun, seperti yaitu Salomo mendapatkan hikmat dari surga, dari Bapa kita, sehingga Salomo menjadi raja. Salomo tidak minta kekayaan, dia cuma minta hikmat. Kalau hikmat yang kita minta pas di waktu saudara yang membeli tanah dengan harga 1 miliar, saudara akan diberikan hikmat, yaitu hikmat kemampuan untuk, bagi dunia besar uang 1 miliar, tapi bagi Allah Yesus Kristus kecil, dunia hanya dijadikan, apalagi uang 1 miliar. Makanya dari itu, hari ini mari percayakan iman kita yang tulus hati, ya. Saya bacakan ayatnya ke-38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran, ini saudara, suatu takaran yang baik. Kalau hari ini pemberianmu 1 juta, maka engkau akan memberikan 1 juta. Karena Tuhan sudah mentakar. Ini saudara, ya. Yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Ada ukuran-ukuran yang sudah tertentu di dalam nama Tuhan, di mana saatnya kita akan memberi. Ada takaran, ya, supaya kita terus memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kepada siapa kita memberi? Ini ada, saudara yang dikasihi Tuhan, kepada siapa kita harus memberi? Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita melihat, saudara yang dikasihi Tuhan, Kolose pasal 3, yaitu ayatnya yang ke-17. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Dan segala
Sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jangan mengatakan hari ini saya ingin memberi kepada si A. Di setiap orang banyak berbicara, padahal berkatnya itu belum sampai kepada tujuannya kepada si A. Dia duluan bicara daripada melakukan. Jangan melakukan Allah di depan orang sebelum saudara dan saya, yaitu mengimani akan hal ucapan kita, di mana saatnya hal memberi. Lakukan memberi lebih dahulu. Bila mana perlu, tidak perlu kita omongkan ke tempat orang. Hanya Bapamu yang di surga mengetahuinya. Ini saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perkataan, perbuatan, dengan ucapan syukur kepada Allah di dalam doa. Memang semua di mana saatnya kita memberi harus kita doakan semuanya. Biarlah menjadi kudus, sebab yang kita beri adalah pemberian kudus daripada Tuhan, ditujukan kepada orang kudus. Inilah yang perlu kita pelajari, ya saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang hidup, di mana saatnya kita mengucap syukur di pagi hari ini, ya. Orang-orang kudus, ya, dikatakan Roma 12 ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Bantulah dan dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Sudah jelas, bantulah, ya, dalam kekurangan orang-orang kudus. Tuhan mungkin memperingatkan kita, ya, tidak diizinkan kita memberi ke tempat bukan yang kudus. Mungkin suatu, yaitu bantuan kita berikan kepada saudara kita yang merintis pembangunan rumah ibadah. Mungkin membantu hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan. Ini sebuah gerakan tuntutan dari Allah, ya, yang dikatakan pemberian kepada orang-orang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Kalau kita kaya secara konteks dunia, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ulurkan hati kita, memberi tumpangan kepada setiap orang-orang kudus yang tidak memiliki harta secara konteks dunia, saudara. Hanya memiliki Tuhan Yesus, saudara. Di mana saatnya, ya, ada gerakan hati saudara melihat. Harus pikirkan di mana tempatnya juga saudara dan saya menabur, supaya tidak taruh di dalam jamban, tidak ditaruh ke kandang babi misalnya, ya. Kita sudah tahu dia kaya, kita memberi ke tempat yang kaya. Tidak, saudara. Mungkin saudara dan saya itu hanya butuh apa? Penghormatan, penghargaan. Tapi berilah ke tempat orang kudus, orang-orang yang miskin. Mari kita memberi, maka saudara dan saya akan diberi. Lakukan perintah Tuhan sesuai hendak daripada rencana Tuhan. Orang-orang yang meminta, saudara, ya, tentu tidak kepada semua orang, tetapi kepada orang-orang tertentu yang membutuhkan pemberian kita, ya. Kalau kita melihat, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Matius, saudara, di Matius pasalnya yang kelima yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kita melihat di Matius pasal 5 ayatnya 42, demikianlah firman Tuhan.
Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ya, sudah sangat jelas. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Kalau orang itu meminta, berarti orang itu kekurangan, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Tidak mungkin sebagai orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, ya, sudah diberkati dan dia berkelimpahan, tidak pernah kekurangan, tiba-tiba dia meminta. Berarti dia mempermalukan dirinya sendiri, yang pertama. Yang kedua, dia mempermalukan Allah sendiri. Dia sudah tidak mengakui Allah yang penuh mujizat, Allah adalah sumber berkat dari segalanya. Tentu orang yang miskinlah, ya, yang ingin meminta. Disinilah yang dia mintaki adalah orang-orang yang memiliki. Orang yang miskin pasti dia akan meneliti, ya, meneliti orang tersebut. Dia hanya ngekos, tidak mungkin dia akan meminta. Anaknya sudah banyak, dia ngekos, tidak mungkin dia akan meminta. Sudah tentu pasti dia datang kepada orang-orang yang kaya, misalnya secara konteks dunia, dia akan datang kepada orang tersebut. Dan apabila kita didatangi saudara yang kaya secara konteks dunia, dan juga saudara mendapatkan berkat dari Tuhan, datanglah orang si miskin datang kepada saudara. Tiba-tiba saudara tidak memberikan tumpangan, tidak memberikan berkat. Di sini saudara dan saya tidak menyatakan kemuliaan Allah di setiap orang yang membutuhkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya di mana saatnya orang itu meminta berkat kepada saudara, meminta tumpangan, saya yakin mereka adalah kekurangan. Saya yakin dan percaya di mana saatnya mereka memiliki, tidak mungkin dia akan meminta dan meminta tumpangan, meminta berkat buat saudara yang kudus. Kalau dia meminta, dia memalukan dirinya sendiri. Ini saudara. Alias sekarang itu namanya penipu. Dan di dalam ajaran Kristus kita tidak pernah menipu, tidak diizinkan menipu. Saya berbicara orang kudus, ya. Berbicara hal memberi dan berbicara hendak kita meminta dan meminta tumpangan. Ini saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang hidup. Ya. Apa yang kita berikan, saudara? Apa yang kita berikan? Mari kita melihat di Matius pasal 7, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-6. Ya. Jangan kamu memberi barang yang kudus kepada anjing. Jelas sekali, saya tekankan sekali lagi seperti tadi. Ya. Ini firman Tuhan. Jangan kamu memberi barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada, ya, babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Jangan salah kita memberi. Ya, memberi kita di tempat yang tertentu. Saudara, kita membutuhkan memberi kepada orang kudus, memberi kepada bantuan kawan kita yang baru merintis pembangunan gereja, pembangunan rumah doa, pelayanan, membantu saudara kita yang tidak mampu. Saudara, kalau kita memberi kepada orang yang kaya, sedangkan kita misalnya kayanya 50% secara konteks dunia, ya. Tetapi kita memberi kepada orang yang kaya 100%. Inilah firman Tuhan. Jangan kamu memberi barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melempar mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Jeruk makan jeruk nanti ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi Tuhan memprinsipkan orang-orang kudus di mana saatnya memberi yang benar.
Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat lagi saudara, yaitu di Matius pasal 10 ayatnya ke-8, ya, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati. Orang sakit itu bukan secara sakit, yaitu dalam tubuhnya saja, tapi mereka sakit di dalam perekonomian. Ini untuk orang kudus ya. Ya, sembuhkanlah orang mati. Dia sudah mati total. Mungkin mati di dalam perusahaannya. Mungkin mati di dalam imannya. Ini perlu kita sembuhkan. Kalau hari ini saudara kaya juga di dalam iman, sembuhkan iman mereka seperti ya Tuhan Yesus datang menyembuhkan iman-iman kita dengan percaya kepada Tuhan sendiri. Karena saudara dan saya adalah menjadi orang-orang pilihan Allah, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri yang kudus dan membantu saudara kita, ya. Karena saudara memiliki iman, mari tempelkan iman saudara, angkat mereka baik jasmani dan rohani supaya terus seruan mereka. Karena saudara sudah tamat, ya, dimuridkan, maka saudara yang memuridkan. Karena saudara jadi guru, saudara harus mempunyai seorang murid, dan murid saudara nanti menjadi guru, dia akan terus memuridkan, mengalirlah seperti sungai yang mengalir di hidupku. Oh, luar biasa saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ayatnya ke-8, ya, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Ingat saudara, saya tekankan, ya, kamu, saudara dan saya, ya, kamu, kata firman Tuhan, memperolehnya dengan cuma-cuma. Saudara, kalau secara konteks dunia bisnis, uang itu ya, uangmu yang bekerja. Tetapi secara konteks Allah, kalau tidak Allah ambil bagian di dalamnya, tidak ada artinya. Sampah itu di mata dunia, di mata Tuhan, saudara. Mungkin secara konteks dunia iya dan amin, ya, semuanya butuh uang, tapi semuanya bukan karena uang. Seberapa hebat saya dengarkan, ya, kesaksian saudara-saudara kita, semuanya diandalkan uang, sakit penyakitnya, tetap penyakit itu masih menggerogoti. Tetapi di mana saatnya, mungkin satu contoh saja saudara, ya, kemungkinan, ya, ini secara logika saya, wanita pendarahan 12 tahun, ya, kalau terakhir dia beriman kepada Tuhan Yesus, dia katakan, asalku jamah jubahnya sembuh. Ini saudara, ada iman kepada Yesus. Mungkin saya tidak mengatakan, kemungkinan besar wanita 12 tahun pendarahan ini adalah wanita yang sembuh, ya, dari perekonomian, termasuk dia orang kaya. Jadi yang 11 tahun, ya, 11 bulan, mungkin 30 hari, ya, 11 tahun 11 bulan 30 hari, ya, kurang lagi 1 hari supaya genap Desember 31 hari, ya. Wanita itu tidak kunjung sembuh, saudara. Habis dia ke dokter, ya. Ini ilustrasi saya, ya, orang yang mau datang kepada Yesus. Setelah ke dokter balik lagi tidak sembuh-sembuh sampai 11 tahun tambah 11 bulan plus 30 hari. Habis total uangnya. Sakit itu semakin keras menggerogoti. Wanita pendarahan itu berteriak-teriak. Padahal kemarin 11 tahunnya sudah mendengarkan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus itu bermujizat. Tetapi kemungkinan tidak berseru-berseru. Dan tiba-tiba saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ya, di 1 harinya dia menyerahkan total
total pribadinya, ingin ketemu kepada Tuhan Yesus. Ada imannya berkata, asalku jamah jubahnya sembuh di dalam nama Yesus. Sehingga wanita pendarahan itu mendapatkan mujizat. Ada teriakan iman di tengah kerumunan orang-orang berbondong-bondong. Ada yang menjamah Yesus. Yesus tahu yang menjamah itu adalah wanita pendarahan 12 tahun. Cuma bermodal 1 hari dikalahkan oleh 11 tahun, 11 bulan 30 hari dikalahkan dengan iman 1 hari. Kalau tadinya dari 11 tahun saja kita beriman kepada Tuhan Yesus, tentu harta itu tidak akan habis. Ini saudara, mungkin saya ibaratkan contoh begitu saja. Ya, zaman-zaman sekarang ada juga seperti saya katakan tadi. Hati-hati juga sebagai orang-orang kudus hal memberi supaya tidak kecolongan. Supaya tidak ketipu. Banyak saya sendiri kesaksiannya pernah ketipu. Dijanjiin mobil di depan rumah saya, ada kartu yang jatuh. Saya transfer uang pagi-pagi 2 juta. Luar biasa. Setelah saya pikir saya tidak minta hikmat daripada Tuhan, terus saya menangis, saya mohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan jangan berikan, yaitu saya menghumpat dan menghujat-Mu Tuhan. Dan tiba-tiba saya minta hikmat sama Tuhan. Saya malu sendiri, saudara. Mungkin orang yang di sana itu orang yang gemuk-gemuk, makannya hasil menipu, menipu-nipu orang lu, gitu kan. Badannya besar, kalau istilah saya ini kalau orang yang menipu badannya sudah besar, makan uang banyak, makan uangnya orang, itu diibaratkan seperti ini, mandor kawat, kerja kendor makannya kuat. Jadi dia kuat makan orang, dia kuat, dia menipu orang, kuat dia makan uangnya orang. Itu mandor tukang kawat. Itu saudara, kerjanya kendor, makannya kuat. Bisa menipu-nipu, memanipulasi omongan orang juga. Ini kerjanya, yang namanya sudah pekerjaan menipu seperti itu. Yang disebut mungkin kayak saya mengatakan itu itu disebut dengan pemulung berdasi. Tetapi Yesus sebagai pemulung tidak berdasi dia. Yesus datang ke dunia menjadi pemulung. Dia yang memungut-mungut orang-orang miskin, dia memungut orang-orang yang berdosa. Ini Yesus jadi pemulung ke dunia, saudara. Kalau diibaratkan seperti itu, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh luar biasa itu, Sekali lagi saya tekankan, kamu diberikan kuasa dan memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, korban dan perpuluhan. Ini di Matius 23, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Matius yang ke-23, ayatnya yang ke-23 juga. Demikianlah firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Saya tekankan sekali lagi yang orang-orang munafik ini, saudara, yang benar disalahkan, apalagi yang salah tambah salah meneh, Mari di dalam nama Tuhan Yesus, yang salah diberikan pengampunan, dilepaskan. Supaya apa, saudara? Supaya dia bisa hidup kembali, supaya dia benar. Begini caranya saling memaafkan. Kalau kita menjadi orang munafik, orang benar
bisa dijadikan salah. Jadi bagaimana caranya supaya tidak munafik? Yang benar ya tentu benar, dibenarkan, saudara. Lalu yang salah bagaimana caranya? Diberikan pengampunan. Dengan apa? Dengan kasih. Berdasarkan apa? Berdasarkan kasih Tuhan. Ini saudara, saya bacakan ayatnya. Ya, Matius 23 dan ayatnya 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, hadas, manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan. Ingat, kalau kepada bos minjam dikembaliin. Kalau aku tidak ngembaliin, ntar aku dipecat. Nah ini saudara, saya simpel-simpel aja. Adas, jintan itu akan membalikan semua perpuluhannya. Tapi ini saudara ya, keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yang satu harus saudara ya selesaikan. Kasih, saudara yang dikasih Tuhan. Berbicara tentang kasih, yaitu berbicara tentang mengasihi. Karena kita hidup sebagai orang kudus, berjalan bersama Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Hari ini saudara yang dikasih Tuhan, orang badan besar itu banyak. Orang sehat itu banyak. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, orang sehat belum tentu badannya sehat. Orang gemuk belum tentu mereka sembuh. Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Tapi untuk orang mencari kebenaran itu sulit. Ya sekali lagi, saya sebagai hamba menekankan. Kalau orang yang benar, mari kita benarkan dia. Tetapi orang salah juga perlu kebenaran, yaitu dilandasi dengan kasih mengasihi. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, ini hukum daripada Tuhan. Ya. Kalau hitung berapa lama yang si hidup kita, kok tidak kita membela kebenaran? Kok kenapa kita yang mengerti kebenaran membuang kebenaran begitu saja? Lalu di mana terangmu? Saya katakan, di mana terang Kristus? Ya, kalau Tuhan mengajarkan, saya tekankan, kalau Tuhan mengajarkan kebenaran, tentu yang di bahu kita, di pundak kita, bertitel adalah kebenaran. Jadi tegakkanlah kebenaran dan keadilan, di mana saatnya sisa-sisa hidup kita. Tentu kita sebagai orang percaya, ya, saudara dan saya rindu memiliki seorang cucu. Amin. Saya sedikit aja simpel. Rindu memiliki, yaitu cucu, saudara. Kalau saudara dan saya hari ini mempunyai satu cucu, berarti saudara sudah berhasil memiliki seorang anak. Karena di mana setiap saudara mengajarkan kepada anak pasti tentang kebenaran. Inilah ya yang disebut dengan bertingkat, beranak tangga. Nah, di sisa hidup kita lakukan kebenaran supaya anak kita yang sudah ajari kebenaran dan anak kita memiliki anak mengajarkan juga kebenaran. Kita ya, saudara dan saya hari ini, yaitu ya mempelajari kebenaran dilimpahkan kepada anak cucu kita. Jadi cucu kita pun ya pasti mengajarkan kebenaran dan membela kebenaran. Jadi ungkapkanlah kebenaran di pagi hari ini di dalam nama Tuhan. Ya, jangan ungkapkan kebenaran ya supaya mencari nama di depan orang. Tidak. Mari kita mengatakan dengan iman dan hati kita bahwa saya mendapatkan kebenaran di dalam nama Tuhan. Jadi saya tidak bisa membohongi diri saya. Kalau dia benar, saya katakan benar. Dan kalau dia salah, saya akan mengampuni kesalahan mereka dan mengasihi supaya dia hidup menjadi benar. Sama dengan keinginan saudara dan saya hari ini. Ada amin? Luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Seluruh hidup kita
harus kita serahkan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali kita melihat di kitab Roma. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat di Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, mempersembahkan tubuh, saya katakan seperti tadi, bahwa hari ini saya hidup di dalam kebenaran, saya persembahkan kepada anak dan cucu dan seterusnya sampai cicit dan buyut saya, supaya hidup di dalam kebenaran dan benar, hidup menjadi benar di saudara. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Di sisa hidup-hidup kita persembahkan hidup ini kepada Tuhan, Buat apa kita mempersembahkan hidup yang mati, Hidup yang mati itu diibaratkan seperti ini, saudara. Kalau saya melihat, macan kalau mati meninggalkan belangnya. Manusia mati harus meninggalkan namanya. Kalau nama kita sudah jelek di dunia, orang sewilayah akan memandang kita jelek. Oh, itu pelajarannya itu jelek. Pelajarannya itu sesat. Dia datang ke tempat-tempat, misalnya contoh, datang ke kuburan, dia membangkitkan roh-roh. Nah, itu saudara, dia sesat. Tetapi kalau hari ini dia mengatakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup, yaitu hidup tubuh dan hidup juga rohani, hidup iman, persembahkan kepada Tuhan yang kudus. Jadi orang yang hidup adalah hidup di dalam kebenaran, benar bersama Tuhan. Ini saudara yang dikasihi Tuhan, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Hanya ada orang benar berkenan kepada Allah. Jadi bagaimana saudara hari ini berkenan? Hiduplah benar. Kalau mereka benar, katakan benar. Kalau mereka salah, mereka kasihi supaya mereka menjadi orang benar. Kalau orang yang salah ditekan kesalahannya, kapan dia akan menjadi orang benar? Katanya hidup ingin berubah, katanya hidup ingin bertobat, katanya hidup menjadi orang kudus. Hari ini saya tekankan, saya sebagai hamba Allah pengantar Injil, yaitu jadi kalau orang yang salah jangan perlu disalahkan, orang yang sakit jangan perlu disakiti, mari kita kasihi dia dengan kasih daripada Tuhan, dengan menjalankan hukum kebenaran, mari kita angkat derajat dia. Kalau bukan kita, siapa lagi saudara yang dikasihi Tuhan? Mari kasihi. Apalagi dia orang benar. Jangankan orang benar, orang sakit, lumpuh jasmani dan rohani, perlu dia diangkat. Kalau orang salah, ditekan, orang itu tidak akan pernah menjadi benar. Tetapi kalau orang salah, itu kita berikan pengampunan, kita dengan kasih, tentu orang itu akan menjadi orang, saudara. Saya tidak tahu, saya tidak mengatakan dia menjadi binatang, menjadi orang, saudara. Amin, haleluya, luar biasa. Sekali lagi saya menekankan saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berbicara tentang ibadah, seperti saya katakan tadi, ibadah itu bukan hanya kita selalu harus tiap hari datang ke gereja dari beberapa kilo. Puji Tuhan lah kalau bisa, Ibadah seperti tadi mengatakan, yaitu belajar tuntutan Allah, yaitu tentang kasih dan mengasihi dan mengampuni sesamamu. Ini ibadahmu yang sejati. Apalagi bisa dengan memberikan, yaitu kepada janda-janda miskin. Itulah ibadahmu juga yang sejati. Apalagi juga kita harus dituntut, harus mengembalikan perpuluhan. Ibadah yang sejati adalah kita menjalankan hukum Taurat Allah. Berbicara tentang kasih Kristus. Ini saudara, sebagai umat Kristiani yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada di pagi hari ini, mari kita belajar bersama-sama
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya memberi? Hal memberi kembali lagi, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu mari kita melihat saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu di Korintus ya saudara. Iya. Di 2 Korintus saudara yang dikasihi Tuhan, 2 Korintus 8 ya. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12, demikianlah firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau rela ya. Kalau tidak rela kadang-kadang kan gini, memberi. Misalnya anak itu datang, minta terus, ya minta kepada bapaknya. Tiba-tiba langsung beri, kamu minta terus, nih. Nah, itu kayak mukanya kecebeng, memberi tapi kecebeng. Ini yang dimaksud dengan tidak rela. Saya bacakan ayatnya, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Iya. Di 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Hal memberi apa yang ada di dalam kita sendiri, di dalam pribadi kita sendiri. Lakukan dengan tulus hati. Jangan memberi ya kepada yang tidak pernah kita miliki. Kita memberi hasil kita nyolong. Tidak saudara. Kapan saya dapat nyolong saya akan beri kepadamu. Tidak. Ingat sama tekankan kepada orang Kristen. Orang Kristen memberi di saat kita ada iman. Orang Kristen memberi di saat kita kita memilikinya. Ada iman setelah Tuhan berikan berkat. Tuhan tahu orang ini hobinya memberi, maka saya akan limpahkan berkat kepada orang ini. Dan saudara dipercayakan berkat oleh Tuhan berkelimpahan, menumpuk kayak gunung berkatnya. Amin. Jangan dipendam. Di bawah gunung pasti ada namanya kubangan, saudara. Jangan dipendam di kubangan, nanti bau di saudara. Limpahkan semua ya berkatnya. Katanya saudara mau menjadi doanya saluran berkat. Amin. Tuhan diberkatilah hambamu, biarlah engkau jadikan saluran berkat. Tiba-tiba yang namanya saluran berkat, saudara harus siap untuk memberkati. Namanya aja saluran. Paling tidak adalah sisa-sisa buat saudara. Amin. Ini saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus Allah yang hidup. Dengan sukacita, jangan dengan sungut-sungut ya saudara memberi. Tetapi biarlah walaupun dengan cucuran air mata, tapi kita pasti menuai dengan sorak-sorai. Saudara yang dikasih Tuhan ya, mari kita melihat ya di kitab Mazmur, saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus ya. Di kitab Mazmur 126 saudara. Iya. Kitab Mazmur 126 iya, ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Oh, haleluya, haleluya. Luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, orang yang berjalan maju ini, ya. Katanya kita pikul salib. Kita maju, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan menangis, ya. Salib itu jangan dipotong, saudara ya. Biarkan salibnya itu sudah ukuran Tuhan. Jadi mana saatnya saya beri contoh, salib itu kalau dipotong, dia patahkan, oh berat sekali. Ambil gergaji, potong lagi, terus lagi supaya ringan mungkinnya salibnya, saudara ya. Dipikulnya. Orang Kristen gitu yang banyak ya. Tiba-tiba ketemulah jurang. Tadi sudah diukurkan oleh Tuhan, misalnya salibnya 5 meter panjangnya, saudara ya. Itu ada jurang yang mereka lewati ya, yang tidak bisa dilalui, harus pakai jembatan. Dia harus lalui dengan 4 meter, berarti ada sisa setengah-setengah. Tuhan sudah ukurkan buat kita, saudara. Harus kita melalui salib itu. Tiba-tiba kalau itu dipotong, salahnya sendiri lo jatuh. Katanya pikul salib, tiba-tiba tidak jadi pikul salib, saudara.
Salah sendiri. Saudara, di ayatnya ke-6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, saudara, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas, sama dengan Yesus. Dicambuk, dihina, dicaci maki, mati di kayu salib. Ya, mati, dikuburkan, bangkit pula di hari yang ketiga dari antara orang mati. Ya, naik ke surga bersorak-sorai, malaikat surga bersorak-sorai. Ya, dalam nama Bapa. Ya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Di pagi hari ini kita mengucap syukur terus kepada Tuhan. Lalu janji bagi orang yang memberi. Oh, ini menuai upah kita sekarang, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kembali kita melihat saudara yang dikasihi Tuhan di Matius 10. Matius pasal 10 ya, ayatnya 42. Ayatnya 42 demikianlah firman Tuhan. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja, ini secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku. Oh, saudara, tadi sudah saya katakan, katanya pikul salib inilah murid-murid saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Taburlah saudara-saudara kami hari ini ya, di seluruh dunia, di mana saatnya hari ini kalau saudara berkelimpahan di dalam berkat-berkat yang datang daripada Tuhan sendiri, ya, jangan dimakan sendiri. Mari limpahkan di setiap saudara kita yang membutuhkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, terutama mungkin pembangunan gereja, tempat ibadah, di dalam pelayanan mereka, supaya nama Allah ditinggikan. Saudara, kalau beriman dan yakin kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak perlu saudara pamer, saya si A memberi, tutup bungkuslah rapat-rapat, hanya Bapamu yang di surga. Seperti Bapa mengatakan, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam rumahmu, masuk di dalam rumahmu, tutup semua pintu jendelamu, biar engkau berhubungan langsung, biar doamu didengar oleh Bapamu saja yang di surga. Oh, luar biasa. Memang secara konteks dunia saya tidak dapatkan sertifikat saya memberi, tapi saudara, sertifikat saudara ada di surga, yaitu saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang hidup, ya. Itu di Matius pasal 10. Ya, itu di Matius pasalnya yang ke-10 ayatnya 42. Saya ulangi sekali lagi. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Tidak pernah hilang. Berkat Tuhan tidak pernah ketukar. Saudara sebagai orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, ya, tidak pernah ketukar berkat saudara. Tidak ada seperti awal saya katakan, menabur sedikit harus menuai sedikit. Menabur yang banyak tidak mungkin larinya akan ke sedikit. Sebaliknya, yang menabur sedikit tidak mungkin akan mendapatkan hasil taburannya yang banyak. Tidak. Menabur sedikit, firman Tuhan katakan, saudara menabur sedikit. Menabur banyak, maka saudara berkelimpahan. Menabur yang banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita melihat saudara yang dikasihi Tuhan. Iya. Kembali kita melihat di 2 Korintus saudara. 2 Korintus pasalnya yang ke-9. 2 Korintus pasal 9. Ayatnya yang ke-10 dan 11. Saya bacakan ayat 10 dan 11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Hanya Tuhan menyiapkan benih. Berbicara benih itu adalah awal, ya. Mungkin benih yang baik. Kita pasti yakin dan percaya Tuhan akan memberikan benih yang baik buat saudara. Uang-uang yang baik, saudara, ya, supaya hidup berkelimpah. Ayat 10 sampai 11. Ya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan.
Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat kali gandakannya. Ingat, yang menabur sekarang akan diberikan berlipat kali gandanya, ya. Dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayatnya yang ke-11. Kamu akan diperkaya. Saya tekankan sekali lagi, melalui kebenaran firman Tuhan ini, iya dan amin, dan amalkan dan imani. 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, saudara, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Luar biasa. Ini firman Tuhan berbicara, saudara. Karena ada saudara hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini kita ada karena kasih karunia-Nya Allah. Anugerah yang besar ada di dalam kehidupan saudara dan saya hari ini sebagai orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih itu memberi. Jikalau kita berkata bahwa kita mengasihi Allah, pasti kita juga suka memberi. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di mana saatnya di pagi hari ini kita sudah banyak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa Allah itu baik. Jangan lupa Allah itu maha besar. Jangan kita lupakan Allah yang maha kuasa. Sebab dari sanalah kita beroleh hikmat yang datang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hamba-Mu mengucap syukur karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Hari ini kami ada karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Sehingga apa yang kami belajari, kami dengar di pagi hari ini. Biarlah Engkau terus menjabarkan dan meteraikanlah firman-Mu di pagi hari ini Bapa, sesuai hendak daripada rencana Tuhan. Kami percaya lawatan dan belaan Engkau akan memberikan hikmat buat setiap telinga mendengar di pagi hari ini. Dan kita yakin bahwa kita diberkati di pagi hari ini. Itu semua karena Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.